Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mahesa Widasasmita dari kelas 10 Layanan Kesehatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang masuknya Islam di Nusantara. Islam pertama kali disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang pertama turun ialah Iqra, yang berarti bacalah. Nah, Islam datang pada masa jahiliyah atau kebodohan. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snow Hargranie. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat atau India. Bukti yang mendukung teori ini adalah banyak penduduknya yang beragama Islam dan pedagang Gujarat sudah lebih dulu menjalin kerjasama dengan Nusantara. Teori ini didasarkan pada batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini dicetuskan oleh Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa motivasi kedatangan orang Arab untuk menyebarkan Islam pada abad ke-7. Buktinya adalah adanya pemukiman Islam pada tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Menyanggah teori Gujarat, teori ini meyakini bahwa Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada saat itu, sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, teori Persia, yang dicetuskan oleh Husain Jajadiningrat, yaitu Islam dibawa masuk oleh orang-orang Persia pada abad ke-13. Teori ini dibuktikan dengan adanya kesamaan budaya di antaranya peringatan 10 Muharram yang merupakan ritual tahunan di Persia. Selain itu, ada kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran yang beraliran Al-Halaj. Yang pertama, jalur perdagangan. Jalur perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara. Jalur ini dikatakan sebagai jalur pertama dan jalur utama awal penyebaran Islam. Menurut Tom Peirce, sekitar abad 7-16 lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing bertemu dan saling bertukar pengaruh. Yang kedua, jalur perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif pada perkembangan Islam. Yang ketiga, pendidikan. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan cara mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Yang keempat, ada kesenian. Islam disebarkan melalui kesenian seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, dan gendang atau lagu-lagu yang berisi syair-syair atau nasihat dan dasar ajaran Islam. Yang kelima, politik. Penyebaran Islam lewat politik di Indonesia terjadi melalui pendekatan ke istana dan kekuasaan raja, di mana saat raja masuk Islam, maka rakyat akan mengikuti karena kepatuhan yang tinggi. Yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai atau Samudra Darussalam adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera yang didirikan oleh Marahsilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Yang kedua adalah Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh terletak di Aceh Besar yang didirikan oleh Ali Mughayat Shah pada tahun 1496. Sultan yang terkenal pada Kesultanan Aceh adalah Sultan Iskandar Muda yang membawa Aceh pada puncak kejayaan. Yang ketiga ada Kesultanan Demak. Demak berlokasi di Jawa Tengah, adalah kesultanan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah. Yang keempat adalah Mataram. Pemindahan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senopati menandai berdirinya Kesultanan Mataram. Pusatnya di sebelah tenggara kota Yogyakarta. Yang kelima adalah Banten. Kesultanan Banten terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Sultan yang terkenal di Kerajaan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa karena pada masa pemerintahannya membawa Banten pada puncak kejayaan. Yang keenam adalah Kesultanan Gorontalo.
Kesultanan Gorontalo terletak di Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Karena pusat pemerintahannya terdapat di Makassar, Kerajaan Gorontalo sering disebut sebagai Kerajaan Makassar. Kejayaan Makassar mencapai puncaknya pada masa Sultan Muhammad Said dan Sultan Hasanuddin. Kedua sultan ini membawa Makassar sebagai daerah dagang yang maju. Yang ketujuh adalah Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kesultanan Ternate dan Tidore adalah dua dari 4 kesultanan Islam di Maluku. Secara geografis, kedua kesultanan ini terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Kesultanan Ternate didirikan oleh Ba'abama Surmalamo pada tahun 1257. Dan Kesultanan Tidore berpusat di Tidore, Maluku Utara. Berdiri pada tahun 1322, pada masa kejayaannya, kesultanan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan. Raja pertama yang menggunakan gelar Sultan Tidore adalah Calyati atau Jamaluddin. Yang pertama adalah bahasa dan aksara. Banyak kosakata bahasa Arab dalam bahasa Indonesia seperti Jumat dan Sabtu. Serta muncul tulisan Arab Melayu atau Jawi dan seni kaligrafi. Yang kedua adalah sistem pemerintahan. Gelar raja berubah menjadi sultan atau sunan, dan konsep raja sebagai titisan dewa diganti menjadi pemimpin umat atau khalifah. Yang ketiga, bidang seni. Sistem kasta Hindu perlahan mulai hilang dan Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Dan yang keempat adalah pendidikan, yaitu berkembangnya pesantren di berbagai daerah sebagai pusat pendidikan Islam.